Asap pekat yang membubung dari perut Semeru bukan sekadar tanda bahaya. Itu adalah peringatan keras dari gunung yang telah lama diam, namun ternyata menyimpan tekanan mematikan. Dalam hitungan menit, langit berubah gelap, rumah-rumah tertutup abu, dan suara dentuman menggema seperti ledakan yang membelah ketenangan desa. Apakah yang sebenarnya terjadi? Namun, sebelum itu saya mohon untuk kalian subscribe channel ini. Dan mari kita bersama-sama mengirimkan doa terbaik untuk saudara-saudara kita yang sedang tertimpa musibah. Semoga mereka diberi kekuatan, keselamatan, dan ketabahan dalam menghadapi ujian ini. Langit di atas Gunung Semeru pada 7 Desember 2025 tampak seperti tirai kelabu yang ditarik perlahan dari balik cakrawala. Suasana itu langsung memicu gelombang perbincangan di media sosial karena tanda-tanda bahaya muncul sejak pagi hari. Warga di sekitar lereng merasakan getaran halus yang datang berulang tanpa jeda yang jelas. Aroma belerang makin pekat dan menyebar sampai ke jalan pemukiman terdekat. Para relawan segera menyiapkan diri karena aktivitas gunung api itu terlihat berbeda dari hari-hari sebelumnya. Video amatir warga menunjukkan abu mulai turun sebelum letusan besar terpantau secara visual. Dalam hitungan menit, rekaman tersebut menjadi viral dan memantik rasa panik sekaligus kewaspadaan luas. Setiap unggahan memperlihatkan perubahan kontras dari langit cerah menjadi gelap abu-abu pekat. Narasi warga terdengar bergetar ketika menyebut bahwa suara dentuman terdengar seperti ledakan jauh. Situasi ini menjadi pijakan awal bagi tim vulkanologi untuk merangkum potensi ancaman yang berkembang cepat. Otoritas resmi mengumumkan bahwa Gunung Semeru berada pada level 3 atau siaga, sehingga segala aktivitas masyarakat harus dibatasi. Status ini menggambarkan bahwa erupsi bisa terjadi sewaktu-waktu tanpa tanda visual yang jelas. Peringatan tersebut membuat masyarakat di wilayah selatan dan barat daya memperkuat kewaspadaan. Para petugas desa menginstruksikan penduduk untuk mempersiapkan barang darurat. Ketegangan meluas karena aktivitas gunung menunjukkan pola tak stabil sejak dini hari. Sumber resmi mengungkapkan 4 kali letusan besar terjadi pada hari itu. Pola erupsi sporadis membuat para pengamat kesulitan memprediksi kapan letusan berikutnya terjadi. Meskipun begitu, seluruh data visual dan seismik tetap dicatat untuk memastikan analisa tetap akurat. Warga melaporkan suara gemuruh yang datang bergelombang tanpa pola tertentu. Kondisi itu memperkuat kesan bahwa Semeru sedang berada dalam fase tekanan tinggi. Tim lapangan yang menyisir area sekitar kawah mencatat perubahan yang semakin cepat. Asap putih dan kelabu naik secara bertahap sebelum akhirnya berubah menjadi kolom letusan tajam. Mereka menyebut bahwa pergerakan awan terlihat lebih masif dibandingkan pekan sebelumnya. Kombinasi visual dan data alat memperlihatkan gunung itu sedang membangun energi besar. Semua pihak diminta bertindak cepat karena pola ini tidak lagi bersifat normal. Momen letusan pertama memecah ketenangan desa di bawah radius awan abu. Warga yang sedang beraktivitas langsung menghentikan pekerjaan dan berupaya mencari tempat aman. Ketika abu mulai turun, suara sirene peringatan berulang kali terdengar dari pos pemantauan. Narasi keadaan darurat menjadi nyata karena kecepatan perubahan atmosfer meningkat drastis. Keputusan untuk evakuasi sebagian wilayah dibuat hanya beberapa menit setelah letusan pertama terpantau. Unggahan dari lapangan memperlihatkan bagaimana abu menyelimuti kendaraan dan atap rumah hanya dalam waktu singkat. Para pengemudi motor terpaksa menghentikan perjalanan karena jarak pandang memburuk. Suasana menjadi semakin mencekam ketika angin membawa abu ke wilayah permukiman padat. Sekolah-sekolah langsung menutup aktivitas meski sebagian murid masih dalam perjalanan pulang. Setiap detik terasa kritis bagi siapapun yang masih berada di area terbuka. Hari itu menjadi tonggak awal yang memperlihatkan betapa seriusnya situasi yang dihadapi Semeru. Dalam 2 jam pertama, laporan visual, suara dentuman, dan penurunan kualitas udara menunjukkan ancaman yang berkembang cepat. Media mulai memberi perhatian besar karena situasi dianggap berpotensi memburuk. Para ahli meminta masyarakat tetap mengikuti jalur evakuasi resmi demi menghindari risiko yang bisa terjadi tiba-tiba.
Panggung bencana perlahan terbentuk tanpa kepastian kapan akan berhenti. Data vulkanologi menunjukkan bahwa Semeru tidak berada pada fase normal sejak malam sebelumnya. Getaran halus tercatat meningkat, lalu menanjak drastis pada pukul dini hari. Sinyal awal ini membuat para pengamat langsung memperketat pemantauan. Kenaikan aktivitas semacam itu sering menandai akumulasi tekanan di perut gunung. Semua indikator teknis menunjukkan bahwa letusan besar kemungkinan terjadi dalam rentang waktu singkat. 4 letusan sepanjang 7 Desember 2025 semakin menegaskan bahwa gunung sedang berada pada fase yang sangat aktif. Letusan-letusan itu tidak muncul pada jam tertentu, sehingga memperlihatkan pola tidak stabil. Pengamat mencatat bahwa erupsi terjadi pagi, siang, hingga sore hari tanpa interval konsisten. Ketidakpastian ini menjadi tantangan besar bagi tim pemantau di lapangan. Kesiapsiagaan pun ditingkatkan karena setiap letusan berpotensi menghasilkan material yang lebih besar. Setiap erupsi yang muncul membawa karakter akustik berbeda, sehingga memberikan data penting soal tekanan internal. Pada letusan pertama, dentuman terdengar lebih ringan, namun berlangsung lama. Letusan kedua menunjukkan suara yang lebih rendah, tetapi memiliki getaran kuat yang terekam jelas. Sementara letusan ketiga memiliki kombinasi suara dan getaran yang lebih kompleks. Semua perbedaan ini menunjukkan bahwa jalur gas dan material di dalam gunung berubah cepat. Visual abu yang naik 1000 meter di atas kawah menunjukkan skala pelepasan energi yang cukup besar. Warna putih hingga kelabu menandakan adanya campuran uap air dan partikel vulkanik pekat. Kolom tersebut memuncak sebelum perlahan menyebar ke arah barat daya. Pengamatan visual diperkuat dengan pantauan drone yang mengabadikan perubahan arah angin. Semua temuan ini dikumpulkan untuk analisa perkembangan aktivitas berikutnya. Warga di wilayah selatan mencatat bahwa hujan abu mulai terasa meskipun angin belum bertiup kencang. Hal ini menunjukkan bahwa volume partikel cukup besar hingga mampu mencapai permukiman dengan cepat. Beberapa warga harus menggunakan masker karena udara terasa lebih berat dari biasanya. Situasi itu berlangsung lama sehingga aktivitas di luar rumah dihentikan. Semua laporan tersebut membantu memperkuat pemetaan daerah paparan abu. Ketika letusan keempat terjadi, tidak ada kolom visual yang tampak di udara. Namun seismograf mencatat sinyal energi yang kuat dan beraturan. Fenomena ini dikenal sebagai letusan tersembunyi, yang sering terjadi ketika material tidak berhasil menerobos permukaan. Para ahli menegaskan bahwa jenis letusan ini justru berbahaya karena tekanan bisa terakumulasi lebih besar. Kejadian ini membuat petugas memutuskan meningkatkan jarak aman di sekitar kawah. Tim pemantau menyebut aktivitas sporadis ini sebagai fase yang tidak bisa diprediksi berdasarkan pola historis. Semeru kadang menunjukkan letusan kecil sebelum memunculkan aktivitas besar selanjutnya. Tetapi pada hari itu, besar kecilnya letusan tidak mengikuti pola tersebut. Setiap letusan memiliki intensitas berbeda sehingga memecah asumsi umum yang sering digunakan. Hal ini membuat para ahli memandang aktivitas hari itu sebagai fase transisi menuju kondisi lebih kritis. Situasi ini membawa dampak langsung pada keputusan penanganan darurat. Karena pola letusan tidak stabil, petugas tidak bisa mengambil risiko dengan menunggu tanda visual. Peringatan dini disebar melalui pengeras suara dan radio desa untuk memastikan semua warga siap. Hiruk-pikuk di posko pemantauan menjadi bagian dari upaya mengantisipasi lonjakan aktivitas berikutnya. Semakin jelas bahwa Semeru sedang berada pada fase energi tinggi yang harus diawasi ketat. Letusan pertama menghasilkan kolom abu yang bergerak cepat, menembus langit kelabu. Warna putih di bagian awal menunjukkan dorongan kuat uap air dari dasar kawah. Pada puncaknya, kolom itu berubah menjadi kelabu pekat sebagai tanda keluarnya material vulkanik. Kecepatan naiknya kolom menunjukkan tekanan gas yang sangat tinggi. Fenomena ini menjadi perhatian khusus karena ukurannya melebihi rata-rata letusan mingguan Semeru. Pada letusan kedua, abu tampak lebih tebal dan menyebar luas ke arah barat daya. Para pengamat lapangan melihat butiran abu lebih besar dibandingkan letusan pertama.
Intensitas abu yang demikian dapat menimbulkan hujan abu lebih berat di permukiman. Angin yang bertiup stabil membawa partikel ke beberapa desa yang sebelumnya tidak masuk zona paparan. Situasi ini menunjukkan bahwa arah sebaran abu dipengaruhi oleh kondisi atmosfer yang berubah cepat. Letusan ketiga memberikan visual yang lebih dramatis, karena kolom abu membentuk formasi menara vertikal. Bagian atas kolom tampak berputar sebelum menyebar secara horizontal. Gerakan ini menunjukkan adanya turbulensi kuat di level atmosfer menengah. Para ahli menjelaskan bahwa pola tersebut biasanya terjadi ketika energi letusan sangat besar. Kondisi itu menandakan gunung sedang memasuki fase pelepasan gas bertekanan tinggi. Pada fase ini, warga mulai merasakan dampak langsung dari partikel yang turun ke permukiman. Abu menempel pada permukaan jalan, membuatnya licin dan berbahaya bagi pengendara. Rumah-rumah yang tidak memiliki atap kuat mulai tertekan oleh berat abu yang menumpuk. Suasana semakin mencekam ketika cahaya matahari tertutup oleh kolom abu yang meluas. Para petugas mengimbau warga untuk tetap berada di dalam rumah hingga kondisi stabil. Warna abu yang berubah dari putih ke kelabu memberi petunjuk penting bagi analisa vulkanologi. Perubahan warna itu menunjukkan meningkatnya proporsi material vulkanik, bukan sekadar uap air. Hal ini memperbesar risiko terjadinya erupsi lebih kuat setelahnya. Data ini menjadi dasar bagi para ahli untuk mengingatkan kemungkinan munculnya awan panas guguran. Situasi tersebut membuat wilayah sektor Tenggara berada dalam ancaman serius. Pengamatan drone menunjukkan pergerakan kolom abu yang membentuk pola bergelombang. Pola ini mengindikasikan adanya perbedaan tekanan di dalam kawah. Turbulensi udara mempercepat penyebaran partikel ke berbagai arah. Rekaman ini menjadi bukti visual yang membantu memahami intensitas letusan hari itu. Para ahli menyebut bahwa pola ini jarang muncul kecuali saat tekanan internal meningkat sangat cepat. Laporan lapangan menunjukkan bahwa partikel abu yang jatuh menyebabkan jarak pandang menurun drastis. Kendaraan yang melintas harus menyalakan lampu meski waktu masih siang. Udara yang syarat partikel membuat pernapasan warga terasa berat. Banyak yang mulai menggunakan masker tebal untuk mengurangi dampak kesehatan. Kondisi ini memperlihatkan bahwa dampak letusan tidak hanya di puncak, tetapi juga menyentuh aktivitas harian masyarakat. Seluruh rangkaian karakter visual ini menunjukkan bahwa Semeru sedang berada pada puncak ketegangan internal. Kolom abu yang terus muncul memperlihatkan bahwa tekanan gas masih aktif bergerak naik. Arah sebaran yang konsisten ke selatan dan barat daya memperbesar wilayah potensi terdampak. Data visual yang terkumpul menjadi dasar kuat untuk langkah mitigasi berikutnya. Perubahan cepat ini menjadi indikator bahwa fase berbahaya belum berakhir. Alat seismograf di pos pengamatan Gunung Api Semeru merekam peningkatan getaran sejak dini hari. Amplitudo aktivitas tercatat antara 10 hingga 21 mm sepanjang hari itu. Angka ini menunjukkan pelepasan energi yang lebih besar dari hari-hari sebelumnya. Tim pemantau langsung menandai perubahan tersebut sebagai sinyal awal ketidakstabilan di perut gunung. Semua data yang masuk dikumpulkan untuk mengantisipasi perkembangan yang lebih serius. Durasi setiap letusan berkisar antara 70 hingga 130 detik, menunjukkan proses pelepasan gas yang cukup panjang. Getaran yang muncul selalu memiliki pola naik sebelum akhirnya mencapai puncak energi. Pola ini menunjukkan adanya tekanan yang berpindah di jalur magma. Para ahli mencatat bahwa semakin panjang durasi, semakin besar potensi pelepasan material. Setiap sinyal yang terekam selalu dianalisis ulang untuk memastikan tidak ada indikasi bahaya lanjutan yang terlewat. Salah satu letusan, yaitu letusan keempat, hanya terdeteksi oleh instrumen seismik tanpa adanya kolom abu visual. Fenomena ini menunjukkan bahwa aktivitas energi di dalam gunung tetap berlangsung meski tidak terlihat dari luar. Letusan jenis ini biasa terjadi ketika material tidak sampai ke permukaan, tetapi tekanan tetap dilepaskan. Para peneliti menyebut ini sebagai indikator jalur magma yang mengalami hambatan.
Tekanan semacam ini bisa menjadi pemicu letusan lebih besar jika tidak tersalurkan sempurna. Tim vulkanologi melihat adanya inkonsistensi kecil dalam pola getaran yang menunjukkan perubahan saluran gas. Fluktuasi amplitudo yang terjadi secara tiba-tiba memperlihatkan pergerakan material di bawah permukaan. Hal ini membuat para pengamat meningkatkan pemantauan ke level lebih intensif. Mereka harus memastikan apakah perubahan tersebut merupakan fase awal menuju letusan besar. Keputusan untuk memperketat radius bahaya pun dipertimbangkan sejak sinyal itu muncul. Data seismik juga mencatat serangkaian gempa embusan yang menandakan munculnya tekanan gas dari kedalaman. Gempa embusan semacam ini biasanya menjadi pertanda awal adanya aktivitas uap air dan gas sulfur yang meningkat. Semakin sering gempa embusan muncul, semakin besar kemungkinan terjadinya letusan eksplosif. Para ahli terus memeriksa setiap grafik untuk memastikan tidak ada pola ekstrem yang terlewat. Semua analisa ini menjadi dasar penting untuk menyusun langkah mitigasi lanjutan. Beberapa sinyal harmonik muncul dalam catatan alat, menandakan aliran magma yang bergerak lebih bebas. Sinyal harmonik semacam ini sering dianggap sebagai bahasa gunung sebelum melepaskan energi. Pergerakan magma yang mengalir menunjukkan jalur di bawah permukaan sedang terbuka. Kondisi ini bisa berujung pada erupsi jika tekanan terus meningkat. Karena itu, tim pemantau memperingatkan masyarakat agar tidak berada terlalu dekat dengan kawah. Selain getaran harmonik, alat juga menangkap aktivitas tremor non-harmonik yang menunjukkan turbulensi material. Tremor semacam ini sering menjadi tanda bahwa gas, batuan, dan partikel bergerak secara acak di dalam saluran. Pola ini dapat menghasilkan letusan mendadak tanpa peringatan visual. Para ahli menjelaskan bahwa campuran gas bertekanan tinggi dengan material berat membuat aktivitas Semeru makin sulit diprediksi. Situasi itu memperkuat keputusan untuk mempertahankan status siaga level 3. Semua rekaman seismik yang terkumpul hari itu menunjukkan aktivitas internal yang terus meningkat. Tanpa henti, grafik naik turun, namun tidak pernah kembali ke level rendah. Artinya, Semeru sedang berada pada kondisi tekanan jangka panjang yang harus diwaspadai. Para peneliti menyimpulkan bahwa tubuh gunung sedang menyimpan energi besar yang belum terlepas seluruhnya. Kesimpulan ini menjadi landasan utama untuk memperketat zona aman di wilayah sekitar kawah. Ancaman utama yang dikhawatirkan hari itu adalah awan panas guguran atau APG. Jenis aliran ini bergerak sangat cepat dan membawa campuran gas panas serta material berat. Suhunya bisa mencapai ratusan derajat, sehingga mematikan dalam hitungan detik. Para ahli mengingatkan bahwa sektor Tenggara adalah jalur paling umum bagi APG Semeru. Karena itu, wilayah tersebut mendapat prioritas untuk dikosongkan sejak pagi. Selain APG, lontaran batu pijar menjadi ancaman lain yang tidak kalah mematikan. Batu pijar bisa terlempar dari puncak hingga radius beberapa kilometer. Warga di sekitar lereng diminta tidak beraktivitas di area terbuka selama erupsi berlangsung. Lontaran batu biasanya tidak dapat diprediksi karena dipengaruhi oleh tekanan internal gunung. Hal ini membuat radius 5 km dari puncak harus kosong sepenuhnya. Zona larangan mutlak dimulai dari radius 5 km yang mengelilingi kawah Jonggring Saloko. Area ini merupakan area paling berbahaya karena semua jenis ancaman dapat terjadi secara tiba-tiba. Setiap perubahan kecil pun bisa memicu kejadian berbahaya tanpa jeda waktu. Otoritas menegaskan bahwa siapapun yang masuk wilayah ini berada dalam risiko ekstrem. Peringatan keras ini disebarkan melalui radio dan pengeras suara di desa-desa. Sektor Tenggara, terutama jalur Besuk Kobokan, memiliki jarak larangan total sejauh 13 km. Jalur ini sudah lama dikenal sebagai aliran favorit material Semeru. Ketika APG turun, kecepatannya bisa melampaui kendaraan yang melintas. Karena itu, masyarakat dilarang keras memasuki area tersebut, meskipun gunung terlihat tenang. Peringatan ini diberikan agar tidak terjadi korban akibat rasa penasaran atau kelalaian.
Bahaya lain yang mengintai adalah potensi aliran lahar panas yang terbentuk dari campuran air dan material vulkanik. Aliran ini sangat kental dan mampu menyeret batu besar serta pepohonan. Ketika turun ke lembah, lajunya bisa menabrak apapun yang dilewati. Para ahli memperingatkan bahwa curah hujan dapat memicu proses ini kapan saja. Karena itu, warga diminta menghindari aliran sungai yang mengarah ke lereng Semeru. Potensi bahaya tidak berhenti pada material yang terlihat. Gas beracun seperti sulfur dioksida bisa keluar dari kawah tanpa peringatan visual. Gas ini dapat menyebabkan iritasi pernapasan dan keracunan pada warga yang terlalu dekat. Para petugas lapangan membawa alat deteksi khusus untuk memastikan kadar gas di sekitar gunung. Setiap peningkatan konsentrasi langsung dilaporkan agar tindakan evakuasi bisa dilakukan lebih cepat. Seiring meningkatnya aktivitas, akses menuju beberapa jalur wisata pun ditutup total. Pelaku wisata tidak diizinkan mendekat karena kondisi tidak stabil. Situasi ini membuat banyak pendaki membatalkan rencana perjalanan mereka. Penutupan itu dilakukan untuk mencegah kesalahan manusia yang dapat memperburuk keadaan. Otoritas menegaskan bahwa keselamatan jauh lebih penting dibandingkan aktivitas wisata. Semua zona bahaya yang ditetapkan hari itu merupakan hasil analisa menyeluruh dari data visual dan seismik. Setiap keputusan dibuat berdasarkan risiko langsung yang dapat terjadi tanpa peringatan. Warga diminta menghormati batas yang telah ditentukan demi keselamatan bersama. Tim darurat tetap berjaga di beberapa titik untuk memastikan tidak ada warga yang masuk area terlarang. Situasi ini menegaskan bahwa Semeru bukan hanya aktif, tetapi juga berpotensi memunculkan bahaya besar kapan saja. Selain ancaman erupsi langsung, bahaya berikutnya datang dari lahar dingin yang terbentuk akibat hujan. Material vulkanik yang menumpuk di puncak Semeru sangat mudah terbawa air. Ketika hujan turun, aliran tersebut berubah menjadi banjir pekat yang bergerak cepat. Lahar dingin bisa merusak bangunan dan menyapu jembatan dengan mudah. Fenomena ini sering datang tanpa suara sehingga membuat warga lengah. Pada 7 Desember 2025, laporan lapangan menunjukkan lahar dingin sudah mencapai beberapa wilayah di Lumajang. Aliran tersebut membawa material besar seperti batu dan batang kayu. Warga yang semula hanya mengantisipasi abu tiba-tiba harus menghadapi banjir lumpur besar. Jalan desa menjadi tidak dapat dilewati karena tertutup lumpur tebal. Kondisi ini memperburuk situasi evakuasi yang sudah sulit sejak erupsi dimulai. Beberapa jembatan penghubung antar desa putus akibat lahar yang terus mengalir. Warga yang berada di daerah perbukitan terisolasi karena akses menuju pusat kota terputus total. Tim penyelamat pun kesulitan mencapai lokasi karena aliran lahar masih aktif. Mereka harus menunggu waktu aman untuk menyeberang menggunakan peralatan khusus. Keadaan ini membuat proses evakuasi berlangsung lebih lama dari yang diperkirakan. Material yang terbawa lahar dingin menumpuk di beberapa titik sungai. Tumpukan ini meningkatkan risiko banjir susulan karena aliran air menjadi terhambat. Ketika hujan kembali turun, air dapat meluap dengan lebih cepat. Para ahli mengingatkan bahwa kondisi sungai di sekitar Semeru dapat berubah hanya dalam hitungan jam. Situasi ini membuat warga di bantaran sungai harus selalu waspada. Warga yang berada di zona rawan mulai memindahkan barang berharga ke tempat lebih aman. Banyak dari mereka menginap di rumah tetangga atau posko darurat untuk menghindari risiko banjir susulan. Lahar dingin mengalir dengan kecepatan tidak terduga sehingga sulit diprediksi. Setiap suara deras dari arah sungai membuat warga semakin cemas. Ketegangan itu terasa kuat di seluruh permukiman yang berada di lereng. Para petugas lapangan mencatat bahwa lahar dingin hari itu memiliki volume lebih besar dibandingkan bulan sebelumnya. Hal ini karena material erupsi menumpuk dalam jumlah besar di puncak dan lereng Semeru. Dengan curah hujan yang meningkat, material itu mudah turun secara masif. Arusnya menghantam permukaan tanah hingga membentuk jalan aliran baru. Situasi ini memperluas wilayah terdampak yang sebelumnya tidak masuk zona bahaya. Tim SAR
berupaya membuka beberapa jalur alternatif untuk mencapai warga terisolasi. Namun medan yang sangat berat membuat proses ini berjalan lambat. Lumpur tebal menghambat kendaraan berat dan memaksa petugas berjalan kaki di beberapa titik. Mereka harus menggunakan tali pengaman untuk menghindari terseret arus lahar. Semua upaya ini dilakukan agar bantuan logistik dapat segera sampai. Banjir lahar dingin hari itu menjadi bukti bahwa bahaya Semeru tidak hanya datang dari kawahnya. Ancaman dapat muncul dari lereng, sungai, bahkan dataran rendah sekalipun. Warga di beberapa desa menyebut bahwa lahar tersebut adalah yang terbesar dalam beberapa bulan terakhir. Situasi ini menegaskan pentingnya menjauhi aliran sungai ketika hujan turun di puncak. Semua temuan ini menunjukkan bahwa risiko sekunder Semeru sama berbahayanya dengan erupsi utama. Tim penyelamat menghadapi tantangan terbesar ketika jalur menuju kawasan terdampak tertutup lahar dingin. Setiap langkah mereka harus dihitung dengan presisi karena tanah masih labil dan panas. Alat berat dikerahkan, namun visibilitas rendah membuat pergerakan terhambat. Petugas medis menunggu di titik aman sambil bersiap menerima korban baru. Suasana operasi darurat berlangsung menegangkan tanpa jeda. Abu pekat yang turun seperti hujan membuat napas para relawan semakin berat. Mereka harus mengenakan masker berlapis untuk mengurangi risiko gangguan pernapasan. Namun beberapa tetap mengalami iritasi mata akibat paparan terus-menerus. Komunikasi radio pun sering terganggu oleh interferensi elektromagnetik dari aktivitas vulkanik. Kondisi ini memaksa komando lapangan melakukan reorganisasi cepat. Sementara itu, aliran lahar panas terus bergeser mengikuti perubahan kontur tanah. Para geolog memperingatkan bahwa setiap menit dapat memicu guguran baru yang lebih besar. Mereka memantau sensor pergerakan tanah yang menunjukkan peningkatan tekanan di sisi selatan kawah. Informasi tersebut langsung diteruskan kepada seluruh tim agar menjauh dari zona berbahaya. Langkah preventif itu menyelamatkan banyak nyawa. Mobilisasi logistik menjadi tantangan tersendiri dengan akses yang hampir seluruhnya rusak. Truk bantuan harus memutar puluhan kilometer untuk mencapai lokasi pengungsian terluar. Beberapa desa bahkan hanya dapat dijangkau dengan sepeda motor trail. Kondisi tersebut membuat distribusi bantuan makanan dan obat-obatan tertunda. Kendala ini menambah tekanan psikologis bagi warga yang menunggu pertolongan. Dalam situasi genting itu, drone canggih digunakan untuk memetakan jalur aman. Rekaman udara memperlihatkan betapa luasnya kerusakan yang ditinggalkan material vulkanik. Para analis segera membandingkan citra satelit untuk melihat perubahan setiap jam. Data-data ini menjadi dasar penting untuk menetapkan koridor evakuasi baru. Teknologi menjadi harapan utama di tengah keterbatasan lapangan. Ketika malam tiba, operasi semakin berbahaya karena suhu menurun drastis. Abu dingin mengendap di jalan membuat kendaraan mudah tergelincir. Tim gabungan memasang lampu sorot portabel agar area kerja tetap terlihat. Namun kabut tebal sering menelan cahaya dalam hitungan detik. Kondisi itu memaksa beberapa rencana penyelamatan ditunda. Beberapa relawan menceritakan bagaimana mereka harus menggali puing-puing dengan tangan kosong. Meskipun peralatan tersedia, medan terlalu sempit untuk digunakan. Mereka menyebut pengalaman itu sebagai ujian mental terbesar sepanjang karier. Di tengah kelelahan, mereka tetap berusaha menjaga semangat satu sama lain. Pengabdian menjadi alasan mereka bertahan. Di pos komando, setiap perubahan situasi dicatat dalam laporan analisis cepat. Komandan operasi mengatur ulang strategi setiap 2 jam sekali. Mereka harus menyesuaikan diri dengan dinamika gunung yang tidak pernah stabil. Koordinasi lintas lembaga diperketat untuk menghindari miskomunikasi fatal. Semua pihak berkomitmen melakukan apapun yang diperlukan untuk menyelamatkan nyawa. Seorang ibu muda menceritakan bagaimana ia berlari keluar rumah hanya dengan pakaian yang melekat di tubuh. Dentuman besar dari arah puncak membuat tanah di bawah kakinya bergetar. Ia sempat melihat cahaya merah menerangi langit sebelum asap pekat menutup pandangannya. Dalam panik, ia menggandeng anaknya yang masih kecil. Kisah ini menjadi gambaran nyata ketegangan yang dialami warga. Di sisi lain,
seorang petani kehilangan seluruh ternaknya dalam hitungan menit. Lahar panas menyapu kandang tanpa memberi kesempatan untuk menyelamatkan apapun. Ia hanya bisa berdiri terpaku, menyaksikan jerih payah hidupnya lenyap begitu saja. Air matanya mengalir deras ketika mengingat suara gemuruh yang mengikuti kehancuran itu. Trauma mendalam masih terpancar dari tatapannya. Relawan pos medis menceritakan bagaimana mereka harus merawat puluhan korban dengan luka bakar. Beberapa datang dengan kondisi syok berat dan tidak mampu berbicara. Mereka menggigil meski berada di ruang hangat. Para tenaga medis bekerja tanpa henti hingga suara mereka serak. Namun mereka tetap menegaskan bahwa kelelahan bukan alasan untuk berhenti. Seorang pendaki yang kebetulan berada di jalur wisata saat erupsi memberi kesaksian penting. Ia menggambarkan bagaimana langit mendadak menghitam dan suara ledakan terdengar beruntun. Debu panas turun seperti hujan dan membuat seluruh rombongan kehilangan arah. Beruntung, mereka berhasil berlindung di balik batu besar hingga tim penyelamat tiba. Pengalaman itu nyaris merenggut nyawanya. Pedagang kecil yang kehilangan kiosnya menyebut malam itu sebagai malam paling panjang. Ia hanya bisa menyelamatkan sedikit barang sebelum material vulkanik menyapu kawasan pasar. Kini ia tinggal di tenda pengungsian bersama keluarganya. Ia berharap ada bantuan modal agar bisa kembali berdagang. Harapannya sederhana, memulai lagi dari nol. Seorang relawan logistik bercerita tentang perjalanan tersulitnya menuju desa terdampak. Ia harus melewati jalur berlumpur yang hanya cukup untuk satu motor. Di tengah perjalanan, ia hampir terjatuh karena tanah ambles. Namun ia terus melaju demi mengantar obat-obatan yang sangat dibutuhkan warga. Dedikasinya menjadi inspirasi bagi rekan lainnya. Di tenda pengungsian, anak-anak menggambar gunung dengan warna hitam dan merah. Gambar-gambar itu menjadi cerminan rasa takut yang mereka belum mampu ungkapkan lewat kata-kata. Psikolog anak berusaha mendampingi mereka agar pulih secara emosional. Kegiatan bermain pun dilakukan untuk mengurangi stres. Namun, ketakutan itu tidak mudah hilang begitu saja. Para tokoh masyarakat mengadakan pertemuan darurat untuk membahas langkah pemulihan awal. Mereka sepakat bahwa solidaritas menjadi kunci utama menghadapi masa sulit. Warga bergotong royong membersihkan puing-puing di area yang aman. Mereka juga membentuk dapur umum untuk memastikan tidak ada yang kelaparan. Upaya ini menjadi bukti kekuatan komunitas di tengah cobaan besar. Para ahli vulkanologi menegaskan bahwa erupsi Semeru kali ini menunjukkan pola peningkatan energi signifikan. Aktivitas magma dangkal terlihat lebih agresif dibanding tahun-tahun sebelumnya. Data seismik menunjukkan getaran ritmik yang menandakan adanya suplai material baru dari kedalaman. Kondisi ini menjadi peringatan bahwa potensi erupsi lanjutan masih terbuka. Pemerintah diminta tidak menurunkan status kewaspadaan terlalu cepat. Evaluasi jalur evakuasi menunjukkan bahwa beberapa rute tidak lagi layak digunakan. Kerusakan parah pada jembatan dan jalan membuat akses darurat harus didesain ulang. Para insinyur menyarankan pembangunan jalur alternatif yang lebih tahan terhadap ancaman lahar. Sementara itu, warga harus terus mengikuti instruksi otoritas bencana. Kesiapsiagaan menjadi fondasi keselamatan mereka. Analisis meteorologi memperlihatkan bahwa curah hujan tinggi berpotensi memperburuk kondisi. Air hujan dapat memicu lahar dingin yang mengalir lebih cepat dan tidak terduga. Potensi banjir bandang di sepanjang aliran sungai juga meningkat. Masyarakat sekitar bantaran sungai harus tetap waspada sepanjang musim hujan. Kombinasi faktor vulkanik dan cuaca menjadi ancaman ganda. Di sisi sosial ekonomi, kerugian diperkirakan mencapai angka yang sangat besar. Sektor pertanian mengalami kerusakan paling signifikan karena lahan tertutup abu tebal. Infrastruktur vital seperti sekolah dan fasilitas kesehatan juga terdampak berat. Pemerintah daerah mulai menyusun rencana pemulihan jangka panjang. Dukungan nasional diperlukan agar pemulihan berjalan cepat. Upaya rehabilitasi lingkungan menjadi fokus utama para pakar ekologi. Mereka menilai beberapa kawasan hutan rusak parah akibat aliran lava.
Pemulihan vegetasi memerlukan waktu bertahun-tahun sebelum pulih seperti semula. Namun, jika dilakukan dengan pendekatan ilmiah yang tepat, ekosistem akan kembali stabil. Program penghijauan segera dirancang untuk memulai proses tersebut. Dalam bidang mitigasi bencana, Semeru kembali mengingatkan pentingnya sistem peringatan dini. Sensor getaran dan monitor gas harus ditingkatkan kualitas dan jumlahnya. Integrasi data real-time dengan komunikasi publik menjadi langkah mutlak. Keterlambatan informasi sekecil apapun bisa berujung fatal. Oleh karena itu, peningkatan teknologi harus menjadi prioritas nasional. Para peneliti juga mengusulkan edukasi kebencanaan wajib bagi warga sekitar gunung aktif. Pelatihan evakuasi rutin dapat mengurangi kepanikan saat erupsi terjadi. Kesadaran kolektif menjadi benteng pertama menghadapi bencana alam. Masyarakat harus paham zona merah dan cara menyelamatkan diri. Investasi pada pengetahuan terbukti menyelamatkan banyak nyawa. Pada akhirnya, erupsi Semeru menjadi pengingat keras betapa rapuhnya kehidupan di sekitar gunung api. Namun dari kehancuran itu juga muncul kekuatan solidaritas yang luar biasa. Warga, relawan, dan aparat bekerja bersama tanpa mengenal lelah. Setiap upaya mereka menunjukkan bahwa harapan selalu ada meski langit tampak gelap. Semeru mungkin mengguncang, tetapi semangat manusia tetap bertahan.